Dari mana Mbak Pita tahu kalau posisi sandal suaminya itu sudah berubah ya guys ya? Mbak Pita bilang gini, mohon maaf Pak, kami minta sekarang saja demi keselamatan. Keselamatan apa ini maksudnya? Mbak Pita ini merasa panik dan kemudian menelpon Polsek Menteng. Nah, tapi sayangnya Polsek Menteng ini tidak merespon. Pak Siswanto ini memang sengaja untuk mengulur waktu. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Potongan-potongan puzzle dari kasus kematian Arya Daru Pangayunan semakin tersusun guys. Setelah kemarin beredar percakapan antara tiktokers dengan orang yang diduga adalah kakak ipar dari Arya Daru Pangayunan, yaitu Meta Ayu Tereskova, sekarang beredar lagi chat antara Pak Siswanto, si penjaga kos, dengan istri almarhum Arya Daru Pangayunan, yaitu Mbak Meta Ayu Puspitantri. Ini adalah percakapan di malam sebelum almarhum ADP ditemukan meninggal dunia guys, pada tanggal 8 Juli 2025. Yang mana seperti yang sudah disebutkan oleh pihak kepolisian pada saat gelar perkara, bahwa Mbak Meta Ayu Puspitantri sempat menghubungi Bapak Siswanto berkali-kali untuk mengecek keadaan almarhum ADP karena HP almarhum tidak bisa dihubungi guys. Jadi ini dia percakapan melalui chat WhatsApp tersebut guys. Jadi Mbak Pita ini berusaha menghubungi Pak Siswanto di jam 22:23, kurang lebih 1,5 jam setelah HP dari almarhum ADP ini dikabarkan tidak aktif guys, saat almarhum ini berada di Grand Indonesia dan sedang mengantri taksi. Di chat WhatsApp ini terlihat Mbak Pita itu berusaha untuk menelpon HP dari Pak Sis. Ya, di sini tertera namanya itu adalah Pak Sis Gondia gitu ya. Jadi Mbak Pita ini berusaha untuk menelpon, cuman sepertinya tidak tersambung. Lalu Mbak Pita ini mengirim chat yang isinya, "Selamat malam Pak, maaf sekali ganggu malam-malam. Ini Pita, istrinya Daru. Suami saya belum bisa dihubungi. Apa boleh saya minta tolong dicekkan ada di kos? Terima kasih Pak. Maaf merepotkan." Nah, tapi terlihat di sana itu centang 1 ya, yang berarti chat itu tidak terkirim. Kemungkinan HP dari Pak Siswanto ini tidak aktif gitu. Lalu Mbak Pita ini menghubungi lagi Pak Siswanto, tapi sepertinya ini ke nomor yang berbeda karena nama di kontaknya itu adalah Pak Sis Gondia 2 gitu. Yang tadi kan Pak Sis Gondia, yang sekarang itu adalah Pak Sis Gondia 2. Jadi kemungkinan karena HP yang nomor yang satunya lagi tidak aktif, jadi Mbak Pita ini mengirim pesan ke nomor yang sekarang ini. Kemungkinan ini adalah nomor baru ya. Chat yang kedua ini di pukul 00.48 guys. Jadi sekitar 1 jam lewat 23 menit setelah almarhum ADP ini masuk ke kos dari membuang sampah yang terekam di CCTV itu ya. Nah, di chat ini Pak Siswanto bilang, "Maaf Bu, sudah saya ketok-ketok lagi tapi belum ada jawaban." Di chat itu ada kata-kata sudah diketok-ketok lagi, yang artinya Pak Siswanto ini sudah sempat berkomunikasi sebelumnya dengan Mbak Pita ya. Kalau dilihat dari jam di CCTV saat Pak Siswanto mengecek kamar ADP, itu menunjukkan pukul 00.27. Dan di sana terlihat Pak Siswanto sedang menelpon ya guys ya. Jadi kemungkinan Mbak Pita ini sempat menelpon dengan telepon biasa, jadi bukan dengan WhatsApp ya. Karena di chat ini tidak ada histori panggilan keluar gitu ya guys ya. Nah, kemudian pesan ini dibalas oleh Mbak Pita. Kata Mbak Pita, "Terima kasih banyak Pak Sis, maaf merepotkan. Tapi sandalnya sudah berubah, berarti tadi sempat pulang ya Pak?" Gitu katanya Mbak Pita. Dari mana Mbak Pita tahu kalau posisi sandal suaminya itu sudah berubah ya? Apa mungkin sewaktu menelpon Pak Siswanto tadi, Mbak Pita ini sempat menanyakan apakah sandalnya ADP itu ada di depan atau tidak gitu. Karena mungkin kebiasaan dari almarhum ini adalah ketika ada di kos, sandalnya itu akan ditaruh di depan kamar, tapi ketika almarhum ini tidak ada di kos, maka sandalnya itu akan ditaruh di dalam kamar. Kemungkinan seperti itu.
Nah, mungkin Pak Siswanto itu menginformasikan saat menelpon tadi itu bahwa sandal dari almarhum ADP itu ada di luar. Makanya Mbak Pita itu menyadari kalau kemungkinan suaminya itu ada di dalam kamar, atau minimal suaminya itu tadi sempat pulang ke kos dan mungkin keluar lagi gitu. Sepertinya Mbak Pita ini orangnya sangat detail ya guys ya. Karena walaupun tinggal berjauhan, tapi Mbak Pita ini sepertinya hafal sekali dengan kebiasaan-kebiasaan kecil dari suaminya. Lanjut, ini adalah balasan dari Pak Siswanto. Kata Pak Siswanto, mungkin sudah Bu, soalnya dari habis Isa saya nggak keluar sih. Semoga ada lagi tidur Bu, kata Pak Siswanto itu ya. Nah, kalau ini memang benar adalah percakapan antara Pak Siswanto dengan istri dari almarhum ADP, yaitu Mbak Pita, berarti ini sekaligus juga sudah mengkonfirmasi bahwa memang benar Pak Siswanto ini tidak bertemu dengan almarhum ADP di tanggal 7 Juli itu guys, di malam sebelum almarhum ini ditemukan meninggal ya. Karena Pak Siswanto ini sudah masuk ke kamar dan bobo itu di jam setelah sholat Isya itu guys. Nah, di jam 00:55 Mbak Pita bilang lagi nih, maaf sekali lagi Pak, kamar mandinya nyala atau mati ya Pak? Tadi saya lupa. Jadi Mbak Pita ini maunya suruh Pak Sis cek lagi nih sebenarnya. Cuman mungkin ada rasa-rasa sungkan atau nggak enak gitu ya. Nanti biar kesannya tuh nggak kayak nyuruh-nyuruh gitu loh. Jadi minta tolongnya tuh dengan sopan banget gitu. Dan lagi-lagi Mbak Pita ini mencocokkan dengan kebiasaan almarhum yang kemungkinan kalau ada di kos lampu kamar mandinya tuh pasti menyala. Lalu dijawab oleh Pak Siswanto, nggak kelihatan nyala Bu, gelap katanya. Nah, Mbak Pita bilang terima kasih Pak Sis. Dan dijawab lagi oleh Pak Siswanto, sama-sama Bu, semoga nggak ada apa-apa dengan Pak Daru. Besok pagi saya cek lagi Bu. Oke, begitu. Pak Siswanto ini sepertinya mengerti ya keadaan Mbak Pita ya, dimana Mbak Pita ini merasa sangat-sangat khawatir gitu di malam itu. Tapi Pak Siswanto ini berusaha untuk menenangkan Mbak Pita dan mengatakan bahwa Pak Siswanto ini akan mengecek lagi keesokan harinya. Mungkin Pak Siswanto ini juga nggak enak gitu ya, sama-sama nggak enak nih. Mbak Pita nggak enak nyuruh Pak Siswanto, Pak Siswanto nggak enak kalau misalkan ganggu Pak Daru, kalau seandainya misalnya Pak Daru tuh sebenarnya sedang tidur gitu. Jadi rasa-rasa tidak enak ini apakah tidak di situasi genting kayak gini, rasa tidak enak ini apakah tidak bisa disimpan dulu gitu. Kalau memang ini genting, kenapa Mbak Pita ini nggak bilang, Pak Sis tolong ini keadaan sangat genting sekali, minta tolong sekarang untuk dicek atau didobrak atau digedor lebih keras lagi kayak gitu. Dan Pak Siswanto ini sebenarnya ya harusnya kalau memang Mbak Pita ini sepanik itu ya gimana ya, rasa nggak enak atau rasa sungkannya kepada Pak Daru itu tolonglah dihilangkan dulu gitu ya. Nanti kan bisa bilang, maaf Pak, ini saya karena disuruh sama istri Bapak gitu, bukannya saya bermaksud mengganggu. Misalnya kalau almarhum ini sebenarnya lagi tidur gitu, dan Pak Siswanto ini gedor-gedor panik atau dia langsung dobrak. Tapi kan ini karena suruhan dari istrinya yang saat itu sedang sangat-sangat panik gitu. Jadi kalau misalkan normalnya bisa aja nih Pak Siswanto dobrak pintu itu saat itu juga sebenarnya ya, atau minimal gedor-gedor yang lebih keras gitu, nggak cuman gedor-gedor halus atau ketok-ketok halus dan panggil-panggil berbisik gitu ya kan. Apalagi ada informasi dari salah satu narasumber ya guys ya, itu kalau nggak salah dari Tempo, yang mengatakan bahwa sebenarnya Mbak Pita ini sempat menghubungi Polsek Menteng di sekitar jam 22 gitu ya guys ya. Jadi setelah Mbak Pita ini kehilangan kontak dengan suaminya dari Grand Indonesia sekitar jam 9 atau 9:15 itu, Mbak Pita ini merasa panik dan kemudian menelpon Polsek Menteng. Nah, tapi sayangnya Polsek Menteng ini tidak merespon telepon dari Mbak Pita gitu guys. Jadi kenapa telepon Polsek Menteng ini tujuannya adalah untuk minta tolong kepada pihak kepolisian untuk mengecek keberadaan suaminya. Kalau misalkan ini hal-hal biasa atau misalnya ini ada pertengkaran suami istri karena salah kirim chat karena diduganya ada pihak ketiga, masa iya Mbak Pita ini sampai menelpon Polsek Menteng gitu, kepolisian gitu loh. Kayaknya mungkin emang ada sesuatu hal yang berbahaya.
Nah, setelah menelpon Polsek Menteng, karena tidak ada respon, barulah Mbak Pita ini menghubungi Pak Siswanto di jam 22.23 tadi. Tapi sayangnya nomor HP-nya itu nggak aktif. Dan dan Mbak Pita ini berhasil menghubungi lagi Pak Siswanto di jam 00:27 ke nomor barunya gitu ya guys ya. Dan kenapa harus Polsek Menteng yang dihubungi? Itu karena jarak antara Polsek Menteng dan Kos Gondia itu dekat gitu. Jadi ini Polsek Menteng ini adalah kantor kepolisian yang terdekat dari Gondia Guest House, tempat kos dari ADP. Apakah kecurigaan Mbak Pita ini berasal dari chat yang diduga salah kirim itu guys? Karena menurut informasi, isi dari chat salah kirim itu adalah Ai lagi di mana, udah malam apa belum gitu kalau nggak salah ya. Jadi kata Ai ini bukanlah kata-kata yang biasanya diucapkan oleh almarhum ADP untuk Mbak Pita. Nah, kemungkinan Mbak Pita ini udah curiga, jangan-jangan HP dari suaminya ini sudah dikuasai oleh orang lain gitu. Jadi orang lain yang sengaja mengirim chat ini ke Mbak Pita gitu. Jadi feeling Mbak Pita ini memang sangat kuat sepertinya, dan Mbak Pita ini sangat detail orangnya. Jadi dia benar-benar mengenal banget karakter suaminya gitu. Oke, balik lagi ke chat antara Pak Sis dan Mbak Pita. Ini chat dari Pak Sis lagi ya di jam 6 pagi. Nah, dia bilang, "Maaf Bu, boleh minta nomor HP Pak Daru?" Nah, jadi Pak Siswanto ini mau meminta nomor HP Pak Daru. Kemungkinan Pak Siswanto mau menghubungi sendiri Pak Daru gitu ya, sambil panggil-panggil sambil nelpon, kemungkinan seperti itu. Nah, terus Mbak Pitanya kasih nomor HP almarhum ADP. Dan kata Pak Sis lagi, "Nggak aktif ya Bu," katanya gitu. Lah iyalah Pak, kalau misalkan memang teleponnya nyambung ya nggak akan minta tolong Pak Sis dong Pak ya, Mbak Pitanya. Nah, terus kemudian dijawab lagi sama Mbak Pita, "Iya Pak, mati dari kemarin HP-nya." Gitu. Dijawab lagi sama Pak Sis, "Oke, nanti jam 7:30 saya cek yo Bu." Dan dijawab lagi sama Mbak Pita, "Baik Pak, terima kasih." Nah, lalu di jam 06:47, jadi Mbak Pita ini chat lagi. Mbak Pita itu bilang, "Pak, maaf, apa sudah ada suara-suara dari dalam? Ini rencana teman kantornya akan ada yang mampir kos untuk ikut cek juga Pak." Nah, jadi Mbak Pita ini kemungkinan juga menghubungi teman kantor dari almarhum ya, dan katanya mau cek juga gitu. Tapi kok nggak ada ya teman ADP yang datang sampai di jam saat si Pak Sis ini nyongkel jendela itu loh. Kira-kira jam berapa sih sebenarnya teman kos ini mau datang? Nah, jadi di chat itu sudah 2 kali Pak Siswanto mengatakan kalau Pak Siswanto ini akan bantu dobrak atau bantu buka itu di jam 7:30 gitu. Kira-kira ada apa dengan jam 7:30 ya guys ya? Apa Pak Siswanto ini mau, mungkin kebiasaan dari ADP itu bahwa ADP itu akan keluar kamar di jam 7:30. Kalau misalkan ADP tidak keluar di jam 7:30, barulah Pak Siswanto ini akan mendobrak pintu. Apakah seperti itu? Atau ada alasan lain? Nah, setelah itu Mbak Pita balas lagi, masih dengan kata-kata sopan santun ya. Mbak Pita bilang gini, "Mohon maaf Pak, kami minta sekarang saja demi keselamatan." Keselamatan apa ini maksudnya? Berarti memang ada kekhawatiran, karena Mbak Pita ini mengatakan demi keselamatan, berarti memang ada kekhawatiran yang Mbak Pita ini yakin kalau suaminya ini ada dalam bahaya gitu loh guys. Nah, terus kemudian di sini terlihat kemungkinan Mbak Pita dan Pak Sis ini melanjutkan percakapannya itu via telepon ya, via telepon WhatsApp gitu. Sampai akhirnya Pak Siswanto ini mengirimkan nomor HP dari Pak Rudi yang kemungkinan adalah pemilik dari kos Gondia. Jadi Mbak Pita ini kirim pesan, kemungkinan izin akan dobrak pintu, lalu chat Pak Sis lagi. Dan Mbak Pita ini bilang, "Saya sudah WA karena belum ada tanggapan, jadi saya telepon," katanya. Sudah oke Pak, dan katanya Pak Rudi akan menghubungi Pak Sis juga untuk ini. Terima kasih banyak ya Pak. Nah, ini di jam 7:08 ya. Dan Pak Sis jawab lagi, "Iya, ini suruh ketok katanya." Ketok lagi, dari tadi udah ngetok tapi kan nggak ada jawaban, tapi disuruh ketok lagi sama si Pak Rudi ini.
Kenapa Pak Sis nggak bilang aja, emang Pak Rudi saya sudah ketok tapi nggak ada jawaban gitu, kenapa nggak jawab kayak gitu. Nah terus Mbak Pita bilang lagi, saya sudah bilang sudah diketok nggak ada respon Pak, gimana kah Pak? Nah ini sudah bener-bener aduh udah panik luar biasa, dan Pak Siswanto ini nggak mau gerak cepat gitu. Dan akhirnya di jam 7.24 Pita bilang lagi, kalau seandainya didobrak saya siap biayanya Pak, bagaimana Pak, katanya. Sampai-sampai Mbak Pita ini bilang kalau misalkan dia siap untuk mengganti biaya kalau misalkan ada kerusakan. Tadi dia minta tolong dengan sangat sekali, Pak Sis tolonglah didobrak pintunya ini karena saya khawatir banget gitu dengan suami saya di dalam. Dan akhirnya Pak Siswanto berhasil mengulur waktu. Dan kita bisa lihat di CCTV ya, Pak Siswanto mulai mencongkel jendela itu di jam 7:33 atau jam setengah 8 lewat 3 menit. Nah, kenapa harus setengah 8? Itu pertanyaannya, kenapa harus setengah 8? Kira-kira apa komentar kalian mengenai percakapan antara Mbak Pita dengan Pak Siswanto ini, guys? Coba tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya. Nah, pada intinya kalau dari sisi kami melihat itu adalah Pak Siswanto ini memang sengaja untuk mengulur waktu gitu loh, biar tepat di setengah 8 atau lewat dari jam setengah 8 barulah pintu akan dibuka. Ini adalah peran Pak Siswanto. Nah itu masih menjadi pertanyaan, ataukah memang Pak Siswanto ini sangat polos dan apa ya namanya ya, nggak enakan. Ya itu juga masih menjadi teka-teki ya. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan Pak Siswanto kenapa tidak mau segera mengambil tindakan saat Mbak Pita itu menyuruh mendobrak pintu. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update dari perkembangan kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.